Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di via daring ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, adapun yang akan kami presentasikan kali ini yaitu tahap-tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Kami dari kelompok 4, saya atas nama Nurul Fitri Aida dan rekan saya Sinta Maulidina Rohika, Nur Fatima, Rizal Mahantara Nugraha, Luciana Indahyanti, Rosila Binti Destian dan Yuniar Edi ZA. Adapun yang utama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses kematangan seorang individu yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikis seorang anak yang berlangsung sepanjang hidupnya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas bisa juga dikatakan sebagai faktor bawaan atau warisan sejak lahir. Di sini yang paling mendominasi yaitu dari segi biologisnya, misalnya warna rambut dan warna kulitnya. Warna rambut biasanya agak hitam pekat dan ada juga yang warna brown ya, dan warna kulit. Tetapi tingkah laku juga mempengaruhi sikap si anak. Yang kedua yaitu mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempunyai andil yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena lingkungan merupakan perkembangan manusia yang menjadikan alat pertama yang ia jamah, terutama dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu kematangan fungsi-fungsi sosial dan psikisnya. Dalam perkembangan kematangan fungsi-fungsi sosial dan psikis seorang individu itu merupakan hal terpenting dalam proses perkembangan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu aktivitas seseorang sebagai subjek yang bebas berkemauan, memiliki kemampuan untuk menyetujui atau menolak, memiliki kemampuan seleksi, serta mempunyai usaha untuk membangun dirinya sendiri. Adapun tahap perkembangan menurut Sigmund Freud, yang pertama yaitu ada tahap oral. Tahap oral ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap ini kenikmatan yang didapat dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti menyuap dan menggigit. Yang kedua ada tahap anal, yang dimulai dari usia 2 sampai 4 tahun. Nah, pada tahap ini, dubur menjadi daerah pokok aktivitas dinamik. Dan yang harus dicapai dalam fase ini adalah kemandirian dan memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga ada fase falis. Fase falis ini dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Nah, pada fase falis ini, ketika energi libido sasarannya dialihkan dari dubur ke daerah alat kelamin. Keempat ada fase laten. Fase laten ini dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada fase ini anak akan mengalami penurunan minat seksual akibat tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Pada fase ini, impuls seks disalurkan ke objek luar seperti mempersiapkan karir, cinta terhadap lawan jenis, perkawinan, dan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ranah aplikasi psikoanalisis. Ranah aplikasi psikoanalisis tersendiri juga memiliki banyak variasi. Yang terpenting diantaranya itu pertama psikopatologi, psikoterapi, pengasuhan anak, dan psikosomatis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu psikoanalisis, psikopatologi. Psikopatologi sendiri adalah kepribadian yang dipandang sebagai suatu yang kumulatif, gangguan pada masa awal perkembangan akan menjadi peristiwa traumatik dan pengaruhnya akan terasa sampai dewasa. Di sini ada beberapa dinamika jiwa menurut psikoanalisis pada beberapa jenis psikopatologi. Yang pertama adalah histeria atau conversation disorder. Hal ini disebabkan karena kelumpuhan tanpa sebab fisik menurut psikoanalisis sendiri. Hal ini adanya transformasi dari konflik-konflik psikis menjadi malfungsi fisik, kayak gitu. Contohnya adalah seorang remaja yang menjadi tuli karena ia sering dimarahi oleh ayahnya dengan terlalu keras tanpa adanya alasan yang jelas. Yang kedua adalah fobia.
yaitu ketakutan yang sangat dan tidak pada tempatnya. Dan menurut Freud sendiri, dianalisis sebagai dampak dari kecemasan yang dialihkan. Bisa dengan kecemasan yang dialihkan karena impuls seksual ataupun traumatik. Contohnya adalah seorang wanita yang fobia menaiki kapal karena ia memiliki traumatik mengalami pemerkosaan di sebuah kapal. Yang ketiga adalah obsesi kompulsi, mempunyai tema yang sangat bervariasi, dan temanya itu tentang kebersihan, penyakit, kekejaman yang dilatar belakangi oleh konflik seksual pada fase anal. Contohnya, seorang ayah yang menakut-nakuti anaknya dengan pisau yang ia bawa tanpa kebetulan ia bawa, bukannya kebetulan ia bawa. Sesudah anak itu menjadi dewasa, ia menjadi seorang ayah yang terobsesi membunuh anak yang ia cintainya. Yang ketiga adalah depresi. Yang keempat maksudnya adalah depresi, perasaan tidak mampu, tidak kompeten, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa bertanggung jawab atas semua kesalahan yang ada. Dan menurut Freud sendiri, akar masalahnya itu ada pada Oedipus kompleks yang membuat orang marah kepada diri sendiri karena ia merasa kehilangan cinta dari orang tua, dari teman, bahkan dari negaranya sendiri. Yang kelima adalah ketagihan obat atau alkohol. Interpretasi dari psikoanalisis terhadap ketagihan obat atau alkohol itu sebenarnya variatif ya. Freud menganggap adiksi dilatar belakangi oleh insting mati. Pakar psikoanalisis lain mengatakan adiksi menjadi salah satu cara mengalahkan kontrol superego. Orang bisa bebas memilih apa yang ia inginkan. Dan aplikasi psikoanalisis yang paling penting itu adalah psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikosomatis. Nah, psikosomatis ini patologi organik yang diawali atau kemudian gejalanya diperberat oleh stimulusi lingkungan non-patologi, gangguan alergi, eksim, asma, diare yang psikosomatis. Ketika diobati memakai mediko, kimia dapat sembuh, tetapi mudah kambuh dengan sebab yang tidak berkaitan. Nah, di sini psikosomatis itu berasal dari dua kata, yaitu pikiran, psiko, dan tubuh, soma. Jika diartikan, gangguan psikosomatis adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Nah, psikosomatis ini terjadi pada semua kelompok usia, dewasa, anak-anak, remaja. Nah, munculnya keluhan psikosomatis ini pada seseorang biasanya diawali kesehatan mental, seperti stres, depresi, atau cemas. Nah, untuk gejala-gejala dan tanda gangguan psikosomatis, pertama ada sakit perut atau nyeri ulu hati, sakit punggung, sakit kepala, dan lain. Nah, orang yang gangguan psikosomatis, baik orang dewasa maupun anak-anak, umumnya dapat dikenali beberapa tanda. Yang pertama, cenderung merasa khawatir berlebih, meski keluhannya tergolong ringan. Yang kedua, keluhan psikosomatis ini umumnya muncul pada saat di bawah tekanan atau saat beban pikiran yang meningkat. Nah, untuk pengobatan psikosomatis ini, dokter tidak berfokus mengobati gejala fisiknya. Jadi, dokter itu juga mengobati kondisi mental atau psikis yang menyebabkan munculnya keluhan fisik pada pasien. Nah, ada beberapa jenis pengobatan psikosomatis yang mungkin dilakukan oleh psikiater. Nah, yang pertama ada psikoterapi, yang kedua hipnoterapi, dan obat-obatan. Nah, sekian untuk dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pengasuhan anak. Pertumbuhan anak sampai usia balita hingga dewasa secara langsung atau tidak langsung merupakan sumbangan penting dari psikoanalisis. Paling tidak mendorong orang tua untuk menghindari kemungkinan terjadi frustasi pada anak. Nah, setiap orang tua
itu perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan masyarakat. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu proses kematangan seorang individu yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri sendiri dan berlangsung sepanjang hidup. Ketidakpuasan pada kelima masa tersebut dapat menimbulkan gejala regresi dan perasaan iri hati